Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mana suara mahasiswa? Kalau saya tanya mana suara mahasiswa? Itu baru mahasiswa. Kalau mahasiswa itu biasanya semangatnya membara gitu ya. Jangan sampai suaranya itu lemot gitu ya, letoy gitu. Jadi harus dengan semangat membara. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang terhormat Bupati Sumeneb yang saat ini kebetulan tidak bisa hadir. Yang saya hormati Ketua Stit Akidah Usmuni Bapak Dr. Ahmad Effendi LCMA. Yang saya hormati narasumber istimewa kita hari ini, Syekh Thoriq Ghanam Al-Hasani. Yang saya hormati penerjemah kita pada diskusi kita hari ini, yaitu Ustadz Hudri, merupakan ketua dari organisasi dakwah yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu dari Sabab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Sahama. Yang saya hormati pula teman-teman BEM Stit Akidah Usmuni yang telah luar biasa mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menyelenggarakan seminar internasional yang ini merupakan seminar yang barangkali tidak sering kita temui, dan alhamdulillah kita semua hadir semua di tengah-tengah seminar kali ini dan ditemani oleh tamu istimewa kita, Syekh Thoriq Ghanam Al-Hasani. Teman-teman mahasiswa dan seluruh akademisi yang hadir pada pagi hari ini, AI atau Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi baru yang datang di tengah-tengah kita. Bergerak tidak terlihat, menyelinap tidak terdengar, tapi tiba-tiba ada dalam genggaman kita, dekat dengan kita. Platform yang kita gunakan setiap hari seperti WhatsApp, seperti Google, Microsoft, dan lain sebagainya, semuanya terintegrasi dengan AI dan kita menggunakannya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang urgent, sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu tentang AI dan hubungannya dengan transformasi pendidikan Islam. AI sebagaimana dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, OpenAI, Google, Microsoft, dan lainnya, didatangkan di tengah-tengah kita menjadi sebuah produk baru. Dulu kita lihat YouTube, lihat Instagram, itu sudah wow. Tapi sekarang kita dihadapkan lagi pada teknologi yang super canggih, super cepat, lebih fleksibel, lebih punya aksesibilitas yang lebih tinggi. Maka kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup pintu untuk tidak mengindahkannya, karena AI itu seperti udara yang menyusup di tengah-tengah kita. Maka kita sebagai perguruan tinggi, kita sebagai mahasiswa, yang sebagai lagi-lagi sebagai pengguna, sebagai user, sebagai produk, kita tidak kenal betul siapa sih penemu AI ini? Siapa sih pembuat AI ini? Tapi kita yang lahir di negara berkembang, kita lagi-lagi sebagai sasaran produk tersebut. Maka mau tidak mau, kita yang sudah kadung menggunakannya, kita yang sudah kadung memanfaatnya, kita harus mempelajarinya secara mendalam. Bapak Ibu mahasiswa yang hadir pada seminar hari ini, pendidikan Islam merupakan nafas bagi kita semua. Pendidikan merupakan fondasi berdirinya sebuah negara yang tangguh dan berdaulat. Semuanya bermula dari pendidikan.
ada beberapa kampus atau universitas yang sudah dengan serius menanggapi AI ini, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam, dan Universitas Gajah Mada yang sudah mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum mereka. Sudah ada prodi khusus, sudah ada jurusan khusus bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan mengembangkan AI lebih mendalam. Maka kita sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumeneb juga tidak mau ketinggalan. Ini bukan sesuatu yang latah, bukan sesuatu yang sekedar ikut-ikutan, tapi ini adalah sesuatu yang sudah kadung kita gunakan. Mau tidak mau kita harus aware, mau tidak mau kita harus mempelajarinya, menyadarinya hal baik maupun dari hal buruknya. Tentu hal baiknya sangat banyak sekali kita rasakan. Baik dalam pembelajaran, bagaimana seorang guru ataupun dosen membuat inovasi dengan menggunakan AI. Mahasiswa dengan sangat mudahnya membuat tugas hanya dengan BIM, salah BIM minta tolong ke AI, AI tolong buatkan saya makalah, besok presentasi atau 5 menit lagi presentasi, beres. Tapi pertanyaannya, apakah proses demikian yang akan mengangkat derajat keilmuan kita? Kita perlu bertanya, kita perlu mengkritisi. Jangan-jangan kita ada di zona nyaman, tapi zona tersebut justru membodohi kita semua. Oleh karena itu, nanti kita akan dengar bersama-sama, simak bersama-sama penyampaian dari Syekh Thoriq Ghanam Al-Hassani. Namun sebelum saya berikan kesempatan kepada beliau, saya bacakan dulu sekilas kurikulum vitae beliau. Beliau adalah alumnus Global University, murid dari Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari, manajer Qismu Taklim di Asosiasi Jamiatul Masyariq, mendapatkan kepercayaan khutbah dan mengajar di sekian masjid, memiliki lebih dari 70 ijazah keilmuan, bertorikot rifaiyah, narasumber di bidang akidah, bergelar profesor dari beberapa universitas. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Baik, Bapak Ibu mahasiswa yang sudah hadir di ruangan ini, nanti akan ada penyampaian dari Syekh Thoriq Ghanam Al-Hassani yang kemudian akan dibantu terjemahkan oleh Ustadz Hudri. Nanti per poin ya Pak? Iya, nanti per poin akan diterjemahkan supaya kita tidak kebingungan, tidak salah tafsir dengan penyampaian beliau. Maka juga disilahkan kepada mahasiswa hadirin yang hadir pada saat ini, persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian, mumpung ada tamu istimewa kita, yaitu Syekh Thoriq Ghanam Al-Hassani. Kepada beliau, waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin. أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Guru kita bersama Al-Habib Syekh Thoriq Ghanam Al-Hassani mengawali seminar kali ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan kemudian beliau menghaturkan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Kemudian beliau berpesan kepada kita semua pada kesempatan kali ini, beliau berpesan agar senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang artinya setiap seseorang itu akan memperoleh dari apa yang dia usahakan sesuai tergantung dengan niatnya masing-masing. المحاضرة اليوم مهمة جدا. Kata beliau, tema kita pada pagi hari ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. فأتمنى على الجميع أن يصغي جيدا. Maka beliau berharap kepada kita semua untuk menyimak dengan sebaik mungkin. الله تعالى Agar kita memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. siap? Kamu tidur? بالكلام عن شرح الآية الكريمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Pada kesempatan kali ini beliau akan mengawali sebuah penjelasan ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. نعيد هذه الآية جماعة. Kita ulangi bersama-sama sekarang. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في هذه الآية الله تعالى أمرنا أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من نار جهنم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjaga diri kita serta menjaga keluarga kita dari api neraka. يجب علينا الإيمان بوجود جهنم. Wajib bagi kita semua untuk meyakini tentang adanya Jahannam atau neraka Jahannam. جاء في القرآن أعدت للكافرين. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya Jahannam itu telah dipersiapkan atau disediakan untuk orang-orang yang non-muslim. فمن مات على غير الإسلام يخلد في نار جهنم. Maka barang siapa yang meninggal dunia tidak dengan agama Islam maka akan dikekalkan selama-lamanya di neraka Jahannam. القرآن Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. الله تعالى أمرنا أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من هذه النار. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kita jaga diri kita, untuk kita jaga keluarga kita dari api Jahannam, dari neraka Jahannam. وقول الله تعالى قوا أنفسكم هذا فعل أمر. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, ini sebuah perintah dari Allah kepada kita semua. الأفعال في العربية ثلاثة. Di dalam bahasa Arab, fi'il itu terbagi kepada 3 macam. فعل ماض Yang pertama disebut dengan fi'il madhi, وفعل مضارع yang kedua disebut dengan fi'il mudhari', وفعل أمر. yang terakhir adalah fi'il amr. الله تعالى أمرنا Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita. قوا أنفسكم أي احفظوا أنفسكم. Jadi makna daripada qu anfusakum artinya
jagalah diri kalian. احفظوا أنفسكم وأهلكم من نار جهنم. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. هذا الحفظ كيف يكون؟ Nah, pemeliharaan dan penjagaan kita daripada api neraka bagaimana kita terlaksana? قال علماء الإسلام في تفسير هذه الآية: حفظ النفس والأهل من النار يكون بتعلم علم الدين الواجب. Kata para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut bahwa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita hanya dengan mempelajari pengetahuan keagamaan yang wajib. أعطيكم مثالا للتقريب. Beliau sekarang akan memberikan contoh kepada kita, sebuah contoh untuk dapat kita pahami bersama. لو كان المطر ينزل في الخارج بشكل كبير Kalau seandainya sekarang hujan di luar dengan kondisi yang sangat deras sekali, قبل أن أكمل لابد أن يحصل الهدوء في القاعة خاصة من الذين في الخارج، إما أن يدخلوا أو أن يسكتوا تماما حتى لا يشوشوا علينا. mohon maaf sebelumnya, beliau meminta semuanya konsentrasi, tidak ada yang keluar masuk, yang nggak bisa masuk di dalam atau keluar sekalian. التشويش على مجلس العلم حرام. Kata beliau, mengganggu orang yang sedang belajar adalah hukumnya haram. لو كان المطر ينزل بقوة في الخارج Kalau di luar ruangan ini hujan yang sangat deras sekali, وأردت الخروج kemudian kita mau keluar dari ruangan, فيقول لي واحد: أيها الشيخ خذ نفسك من المطر. pasti di antara kita yang di sini akan mengatakan kepada Syekh, kepada beliau yang ingin keluar, jaga Syekh, ini masih hujan. فأقول له: كيف أحفظ نفسي من المطر؟ Maka Syekh akan bertanya, bagaimana saya bisa menjaga saya sendiri daripada air hujan ini? فيقول لي مثلا: تحمل مظلة. Dia akan berkata kepada Syekh orang tersebut, bawa payung. أحمي نفسي من المطر. Maka beliau akan menjaga biar tak terkena air hujan, maka bawa payung keluar. الله تعالى أمرنا في القرآن أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintah kita untuk kita jaga diri kita dan untuk kita jaga keluarga kita dari api neraka. نار جهنم هي أشد نار خلقها الله تعالى. Api neraka itu adalah api yang paling kuat, paling panas yang Allah ciptakan. الله أمرنا أن نقي أنفسنا أي أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من هذه النار. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api jahanam. هذا الحفظ كيف يكون؟ Pemeliharaan kita dan penjagaan kita terhadap api neraka bagaimana bisa terlaksana? بأن نتعلم. Yaitu dengan cara kita belajar. ماذا نتعلم؟ Apa yang akan kita pelajari? القدر الواجب من علم الدين. Yaitu kadar ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari. لأن علم الدين جدا. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu agama itu sangat luas sekali. الله تعالى فرض علينا أن نتعلم قدرا من هذا العلم. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk kita belajar kadar ilmu agama yang wajib. بهذا العلم تعرف الحق من الباطل. Dengan ilmu semacam ini kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. بهذا العلم تعرف الكفر من الإيمان. Dengan ilmu pengetahuan tersebut kita akan mampu membedakan daripada mana yang iman dan mana yang kekufuran. بهذا العلم تعرف الحلال من الحرام. Dengan ilmu agama kita mampu mengetahui perkara yang hukumnya halal ataupun yang haram. بهذا العلم تعرف كيف تصلي. Dengan ilmu agama kita akan bisa melaksanakan sholat yang benar. وتعرف كيف تتوضأ. Bagaimana kita bisa melaksanakan wudu yang benar. وتعرف كيف تصوم.
kita akan mengetahui bagaimana cara berpuasa yang benar وكيف تشتغل بالذكر dan bagaimana cara kita berzikir وكيف تدعو dan bagaimana kita berdoa وكيف تبيع dan bagaimana kita melakukan transaksi jual beli وكيف تشتري ataupun kita membeli barang إلى غير ذلك. dan semacamnya. فهم؟ فهم؟ Kamu yakin? 100%. Masya Allah. Semoga Allah memberkati kalian semua. هذه النقطة الأولى. Inilah yang beliau sampaikan barusan adalah poin pertama. ما هي؟ Apa itu poin pertama? الله فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين. Poin pertama adalah Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk kita belajar kadar ilmu agama. واجب على كل مسلم مكلف. Wajib bagi setiap muslim mukallaf untuk belajar. لو أراد أن يعمل طبيبا Walaupun ia akan ingin mempelajari, ingin menjadi seorang dokter أو مهندسا ataupun jadi arsitektur أو رئيس محافظة atau ingin menjadi bupati أو تاجر atau menjadi saudagar atau pedagang أو أستاذ في الجامعة atau menjadi seorang guru di kampus أو هي امرأة لا تريد أن تعمل، تريد أن تكون زوجة في البيت فقط. atau ada seorang perempuan tidak mau kerja, hanya ingin menjadi seorang istri di rumah saja. فرض علينا أن نتعلم القدر الواجب من علم الدين. Tetap ia diwajibkan belajar kadar ilmu agama yang wajib. هذا العلم هو دليلنا إلى الجنة. Ilmu inilah yang menjadikan dan menunjukkan kita ke jalan menuju surga. هو الدليل على السعادة الأبدية. Jadi ilmu agama menjadi bukti dan menjadi dalil kepada kebahagiaan yang abadi. نحن في الدنيا Kita ini sekarang di dunia, لسنا في الجنة. kita bukan di dalam surga. الجنة لا تعب فيها Di dalam surga tidak ada kelelahan ولا مرض فيها dan tidak ada yang namanya rasa sakit, ولا جوع فيها tidak ada rasa lapar, ولا عطش فيها tidak ada rasa haus, ولا حزن فيها tidak ada rasa kesedihan ولا ظلام فيها dan tidak ada kegelapan, ولا موت فيها tidak ada kematian, ولا ظلام فيها tidak ada kegelapan dalam surga. فيها ما تشتهي الأنفس. Di dalam surga hanya ada apapun yang kita inginkan. أسأل الله تعالى كما جمعنا اليوم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam surga sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa berkumpul sekarang pada kesempatan kali ini. هذا العمل للجنة لا بد له من العلم. Dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada surga itu pasti butuh kepada ilmu pengetahuan. لأن العمل إن لم يكن موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. Karena amal apapun, perbuatan apapun jika tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah maka tidak akan diterima. العمل لا بد له من العلم. Perbuatan atau amal itu pasti butuh kepada ilmu agama. وأفضل العلوم علم العقيدة. Dan ilmu yang paling afdal, yang paling utama adalah ilmu aqidah. أولى العلوم عناية علم العقيدة. Ilmu yang semestinya diperhatikan sungguh-sungguh adalah ilmu aqidah. لأن من فقد العقيدة فقد الدين. Karena orang yang tidak memiliki pengetahuan akidah maka telah sirna dari dirinya agama. ما نعتقده في قلوبنا نسأل عنه يوم القيامة. Apa-apa yang kita yakini dalam hati kita kelak di akhirat pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن كان يعتقد عقيدة فاسدة هذا ليس بمسلم. Maka barang siapa yang meyakini dengan sebuah keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah, maka ia telah keluar dari Islam. فمهما عمل بعد ذلك لا حسنات له. Sebanyak apapun amal yang dia kerjakan setelah itu maka tidak ada kebaikan baginya. وإن مات على هذه العقيدة الفاسدة يخلد في جهنم. Dan apabila orang tersebut berkeyakinan dengan keyakinan yang rusak ini mati dalam kondisi tersebut, maka ketika meninggal dia kelak di akhirat akan dikekalkan dalam api neraka. نحن في زمن كثير من الناس يظن بنفسه الإسلام. Kata beliau, kita ini sekarang hidup di sebuah zaman di mana banyak orang menganggap dirinya dalam beragama Islam. لكن في الحقيقة هو ليس على الإسلام.
namun hakikatnya ternyata dirinya itu bukan bagian daripada orang muslim. متى يعرف؟ Kapan dia baru tahu? عند الموت. Ketika sudah datang ajal kematian kepadanya. ملك الموت يقول له يا عدو الله إلى النار. Malaikat maut, malaikat tukang mencabut nyawa berkata kepadanya, wahai orang yang merupakan musuh Allah, ke neraka. في الدنيا كان يظن نفسه مسلما Orang tersebut ketika masih di dunia menganggap dirinya masih seorang muslim. لكن بسبب الجهل Akan tetapi disebabkan kebodohan, ketidaktahuan, والبعد عن مجالس العلم dan ia menjauh daripada hadir ke majelis ilmu agama, اعتقد عقيدة فاسدة ia orang tersebut meyakini keyakinan yang tidak benar atau keyakinan yang rusak. وبقي عليها Dan ia tetap meyakini keyakinan yang rusak tersebut إلى أن مات على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. sampai dia meyakini keyakinan rusak tersebut datang ajal kematian kepadanya. فهم؟ فهم؟ الحمد لله. أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya. قبل الصلاة Sebelum ibadah solat, وقبل الصيام sebelum ibadah puasa, وقبل الزكاة sebelum zakat, وقبل الحج sebelum ibadah haji, وقبل العمرة sebelum ibadah umroh, وقبل بناء المساجد sebelum membangun masjid, وقبل الصدقة على الفقراء dan sebelum bersedekah kepada kaum fakir miskin, وقبل حفظ القرآن. dan sebelum menghafal Al-Quran. أول الأعمال Amal yang paling pertama وأفضل الأعمال dan amal yang paling utama الإيمان بالله adalah beriman kepada Allah والإيمان برسول الله dan juga beriman kepada utusannya. صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان بالله؟ Apa makna atau arti daripada iman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود. Arti iman kepada Allah artinya membenarkan di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah Ta'ala. أعطيكم مثالا للتقريب. Beliau sekarang akan memberikan contoh agar kita cepat memahaminya. لو سألنا سائل هل يوجد أناس في Kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah di ruangan ini ada orang? يقول نعم أكيد. Pasti yang ditanya, kita ini akan mengatakan, ya ada orang. لا شك ولا ريب Dan kita tidak akan pernah meragukan sedikit pun. لأنه يرى الناس بعينه. Kenapa? Karena kita melihat langsung adanya beberapa orang di ruangan ini. وكل يعتقد فيها أناس. Jadi masing-masing dari kita yang hadir di sini sekarang pasti meyakini bahwa ada orang yang hadir ke ruangan ini. benar? benar? أدنى شك أن القاعة فيها أناس. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan beberapa orang di ruangan ini. فإذا كل واحد منا يعتقد بوجود الناس في هذه القاعة. Jadi masing-masing dari kita akan meyakini tanpa ada keraguan ada beberapa orang di ruangan ini. لا نرى الله في هذه الدنيا. Di dunia ini kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. نرى ما يدل على وجود الله. Kita hanya mampu melihat sesuatu yang menunjukkan adanya Allah taala. الله تعالى خلق السماء Allah telah menciptakan langit, وخلق الأرض Allah yang menciptakan bumi, وخلق البشر Allah menciptakan manusia, وخلق كل العالم. dan Allah yang menciptakan seluruh alam. لأن هذا العالم لا بد له من خالق. Karena alam ini pasti menunjukkan dan butuh kepada penciptanya. كل واحد منا يدرك ليس هو جعل نفسه على هذا الطول وعلى هذا الشكل وعلى هذه الصورة وعلى هذه الهيئة. Masing-masing dari kita pasti tahu dan sadar bahwa diri kita, bentuk kita, untuk panjang, lebar, dan ketinggian atau warna, bahkan warna kulit, bukan kita yang membentuk, bukan kita yang menentukan bentuk-bentuk tersebut. لو الواحد منا هو جعل نفسه على هذا الطول والشكل لجعل نفسه أجمل ولجعل نفسه أطول إلى غير ذلك. Seandainya kita yang menentukan bentuk kita, bentuk panjangnya, bentuk
warna kulitnya, maka mungkin kita akan membentuk diri kita dengan bentuk orang yang paling tampan dan paling tinggi. benar? فإذا ليس الواحد منا جعل نفسه على هذا الشكل. Jadi bukan kitalah yang membentuk bentuk kita. لا بد لنا من خالق. Pasti ada yang menciptakan kita. وعرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء. Dan kita tahu bahwa pencipta kita namanya adalah Allah, itu melalui para nabi. فإذا ما معنى الإيمان بالله؟ Jadi apa arti daripada iman kepada Allah? التصديق القلبي بوجود الله. Artinya membenarkan di dalam hati tentang adanya Allah Ta'ala. وأن الله واحد لا شريك له. Dan bahwa Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. وأن الله لا يشبه شيئا. Dan Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. لا يشبه البشر. Allah tidak menyerupai manusia. ولا يوصف بصفات البشر. Dan tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat manusia. ولا يشبه الملائكة. Allah tidak menyerupai para malaikat. ولا يوصف بصفات الملائكة. Dan tidak boleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat para malaikat. لا يشبه شيئا من خلقه. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari ciptaannya. ولا يحتاج للمكان. Allah tidak butuh kepada tempat. لا يحتاج للسماء. Allah tidak butuh kepada langit. ولا يحتاج للعرش. Allah tidak butuh kepada arsy. ولا يحتاج للمكان. Allah tidak butuh kepada tempat. لأن الاحتياجية تنافي الألوهية. Karena sifat membutuhkan kepada yang lain itu menafikan dan mentiadakan sifat ketuhanan. الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. Sesuatu yang butuh kepada selainnya tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. فهم؟ الله خلق السماء Allah Ta'ala menciptakan langit. وخلق العرش Allah menciptakan arsy. وهو غني عن العالمين. Dan Allah tidak butuh kepada seluruh alam. فهو موجود بلا مكان. Jadi Allah Ta'ala ada tanpa butuh kepada tempat. هذه عقيدة المسلمين. Inilah keyakinan umat Islam. الله موجود بلا مكان بلا جهة. Yaitu meyakini Allah Ta'ala ada. Allah ada tanpa diliputi oleh arah mata angin. لا يشبه شيئا. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari ciptaannya. ولا يحتاج إلى شيء. Allah tidak butuh kepada sesuatu. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. Dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أي التصديق القلبي برسالته أي أنه مرسل أرسله الله عز وجل. Iman kepada Rasulullah artinya meyakini dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. جاء بالإسلام Beliau Rasulullah datang membawa agama Islam ككل الأنبياء. bagaimana seluruh para nabi-nabi yang lainnya. أول الأنبياء هو آدم عليه السلام. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. كان جميل الشكل Nabi Adam memiliki rupa yang tampan ككل الأنبياء. bagaimana nabi-nabi yang lainnya. فليس صحيحا ما يعلم في بعض المدارس أن أول البشر كان قردا أو كان يشبه القرود. Jadi tidak benar apa yang dipelajari di sebagian sekolah bahwa asal manusia adalah monyet atau kera atau menyerupai kera. Ini tidaklah benar. هذا افتراء والعياذ بالله. Ini adalah pendustaan. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أول البشر هو آدم. Manusia pertama adalah Nabi Adam. وكان نبيا ورسولا. Dan Nabi Adam adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. وكان جميل الشكل ككل الأنبياء. Dan beliau Nabi Adam memiliki rupa yang tampan sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. الأنبياء هم أجمل خلق الله. Para nabi itu adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah yang paling indah dan paling tampan. وأجملهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang paling rupawan, paling tampan dari sekian banyak nabi adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه النظرية نظرية داروين هذا افتراء. هذا ليس صحيحا. هذا يجب الحذر منه والتحذير منه أيضا. Jadi teori Darwin ini adalah teori yang tidak benar. Maka wajib bagi kita untuk memperingatkan orang lain akan bahaya tersebut. بعد هذا الكلام بالنسبة لتحصيل علم الدين كيف يكون؟
Setelah pembahasan yang telah beliau sampaikan barusan, bagaimana sekarang cara memperoleh ilmu agama? هذا الفرض العيني كيف نحصله؟ Ilmu agama yang hukum mempelajarinya ini adalah wajib kita pelajari, bagaimana cara melakukannya. لنتعلم القدر الواجب من العقيدة Itu adalah mempelajari kadar yang wajib daripada ilmu akidah, ولنتعلم القدر الواجب من العبادات dan juga mempelajari kadar ilmu daripada ibadah إلى غير ذلك. dan seterusnya. نتعلم هذا العلم بالتلقي. Mempelajari ilmu agama tersebut hanya dengan cara talaqi. ما معنى التلقي؟ Nah, sekarang apa pengertian talaqi? سماعا من العلماء أو ممن سمع من العلماء. Artinya mendengar langsung dari seorang ulama atau dari ulama yang pernah mendengar dari ulama-ulama yang sebelumnya. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم. Rasulullah bersabda yang artinya, wahai umat manusia, belajarlah kalian, dan sesungguhnya ilmu agama itu hanya dengan diperoleh dengan cara proses belajar. وأنا على أتم الاستعداد أن آتي إليكم مرة ثانية لترتيب دورة لتحصيل هذا العلم الواجب، بل أن نجتمع ساعة لمحاضرة واحدة، نجتمع ليومين وثلاثة ونحن نتعلم في العلم الواجب. Dan kata beliau siap insya Allah di kesempatan berikutnya untuk kita adakan semacam seminar beberapa hari, 1 atau 2 sampai 3 hari, kita khususkan belajar ilmu agama yang wajib. نحصل الكثير من علم الدين. Kita akan memperoleh dari sekian banyak daripada ilmu agama. هكذا نتعلم. Dengan seperti inilah kita cara belajar. ليس عبر جوجل Bukan melalui Google ولا عبر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. atau yang disebut dengan AI. دين الإسلام دين غال Agama Islam itu adalah agama yang sangat mahal. بسببه ندخل الجنة. Kenapa tidak? Dengan sebab agama Islam kita masuk ke dalam surga. من فقد الدين ومات على غير الإسلام لا يدخل الجنة. Orang yang tidak punya agama dan mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka akan kekal di dalam neraka. لذلك أمور دينك لا تحصلها من جوجل. Oleh karenanya urusan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama kita jangan kita ambil melalui Google. لأن القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ Karena kaidah syariah bagaimana ia katakan? تعلم علم الدين يكون من إنسان ثقة. Kaidahnya adalah ilmu agama, bahwa belajar ilmu agama itu harus diperoleh dari orang yang dipercaya. أسألكم سؤالا. Lalu sekarang akan bertanya kepada semuanya. لو الواحد يريد أن يرسل ولده الطفل الصغير إلى Sekarang contohnya, kalau ada orang ingin mengirim anaknya belajar di Jakarta, هل يرسله مع إنسان لا يعرفه؟ apakah orang tuanya akan dititipkan ke seseorang dia tidak tahu? لا. Kenapa? لماذا لا نرسله مع إنسان لا نعرفه؟ Kata beliau, kenapa tidak mengirimkan dan tidak menitipkan anaknya kepada seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya? لأننا نخاف عليه. Karena khawatir ada hal-hal yang terjadi bagi anaknya. benar? Betul? طيب ألا نخاف على ديننا؟ Bukankah juga khawatir hal ini terjadi ke dalam urusan agama kita? هل نسأل عن ديننا؟ Apakah kita akan bertanya kepada Google tentang urusan agama kita? أو ندخل إلى اليوتيوب كيفما كان ونسمع لأي شخص كان؟ Atau kita buka YouTube, kita dengar siapapun di situ berbicara, kita dengar? لا نفعل. Jangan kita kerjakan hal yang semacam ini. إنما نحصل ديننا من إنسان ثقة. Melainkan kita memperoleh dan mengambil tentang urusan berkaitan dengan agama kita adalah dari orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya. ثم هذه أدوات له. Kemudian alat-alat yang semacam ini adalah alat semacam permainan. بدأوا بها في الشارع.
بدأوا يعني غيرنا الذين أوردوا لنا هذا في الشارع، جعلوا السينما في الشارع. Jadi beliau memulai mereka itu alat-alat semacam ini di jalan-jalanan. جعلوا السينما في الشارع. Jadi menjadikan di bioskop ya di jalan-jalanan. ثم انتقلت إلى البيوت. Kemudian hal yang semacam ini bioskop ini pindah ke rumah-rumah. جعلوا في كل بيت ستلايت. Kemudian menjadikan di rumah skylight ya di setiap rumah. ثم انتقلت من البيوت إلى كف كل واحد منا. Kemudian setelah pindah ke rumah, pindah lagi ke tangan kita, ke HP kita. الآن لا تخلو يد من الهاتف. Kata beliau sekarang itu hampir semua tidak ada yang tidak punya HP, rata-rata punya HP semua. betul? وبعد قليل ستنتقل إلى الأعين. Dan sebentar lagi katanya akan berpindah bukan hanya sebatas ke HP, langsung melalui pandangan, penglihatan. أظن عرفتم أنه يوجد نظارة تلبسها وتشاهد من خلال النظارة كأنك تشاهد السينما. Jadi mungkin sudah ada yang tahu ya, pernah melihat ada semacam alat seperti kacamata dipakai langsung bisa menyaksikan apa yang di situ ditampilkan. صحيح betul. كل هذا لماذا؟ Ini semua apa? Kenapa? لإبعاد الشباب المسلم عن الدين. Mereka sengaja buat agar kita jauh daripada belajar ilmu agama. هذا الهاتف سلاح. Jadi HP ini sebenarnya bagaikan senjata. إما أن تستعمله في الخير وإما أن تستعمله في الشر. Karena beliau mengumpamakan HP ini sebagai senjata, maka apakah kita gunakan HP ini dalam urusan kebaikan ataupun sebaliknya. إما أن تستفيد منه وتفيد غيرك وإما أن تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. Dari HP ini mungkin kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaliknya membahayakan diri kita serta bisa membahayakan orang lain. ثم مهما تغيرت العادات Sekalipun bagaimanapun perubahan itu terjadi ومهما حصل من التطور dan bagaimanapun kondisinya, teknologi yang begitu berubah dari masa ke masa, الدين هو الدين. agama ya tetaplah agama. لا يجوز لنا أن نغير في دين الله. Tidak boleh bagi kita mengubah apa yang sudah ada dalam agama. لا يجوز لنا أن نحرف الدين. Tidak boleh bagi kita mengubah agama. نصيحتي لكم أن تنتبهوا جيدا. Kata beliau, nasihat beliau kepada kita semua, perhatikan dengan baik mungkin. الطريق لحماية أنفسنا هو العلم. Jadi jalan untuk menjaga kita daripada kesalahan adalah ilmu agama. علم الدين هو الدليل على السعادة الأبدية. Jadi ilmu agama adalah dalil terhadap kebahagiaan yang abadi. والله تعالى أمرنا أن نحافظ على إسلامنا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga Islam kita بأن نجتنب الردة بأقسامها. dengan cara menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak iman kita, الردة القولية yaitu riddah ucapan كمسبة الله seperti mencaci maki Allah, أو الأنبياء mencaci maki para nabi, أو الاستهزاء بالله أو الأنبياء أو الملائكة atau menghina Allah, atau menghina para malaikat, atau menghina para nabi-nabi Allah, أو أحكام الشرع atau menghina hukum-hukum syara, أو الصلاة أو الصيام atau menghina salat atau puasa, أو كالقول الله ليس عادلا أو الله ظالم. atau seperti orang berkata bahwa Allah itu tidak adil, atau berkata Allah itu adalah orang yang zalim. كل هذا خروج من الدين. Ini semua adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. ومن مات على غير الإسلام خلد في نار جهنم. Dan barang siapa yang meninggal tidak dengan membawa Islam, maka akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. أما الردة الفعلية كرمي المصحف في القاذورات أو الكتب الشرعية أو الدوس عليها أو الجلوس عليها. Adapun riddah perbuatan adalah seperti orang yang melempar kertas-kertas yang bertuliskan ilmu syara atau mushaf ke tempat-tempat yang kotor atau menginjak-injaknya. أما الردة الاعتقادية محلها القلب. Adapun riddah keyakinan tempatnya adalah di dalam hati. كمن يعتقد أن الله ضوء Seperti ada orang meyakini Allah adalah cahaya atau sinar, أو جسم كبير يسكن السماء. atau
Kau meyakini Allah adalah jisim, benda bertempat di atas arsy. الله لا يحتاج للسماء. Allah Ta'ala tidak butuh kepada langit. الله تعالى لا يحتاج إلى الجهة. Allah Ta'ala tidak butuh kepada arah mata angin. إنما نرفع الأيدي إلى السماء لأن السماء هي قبلة الدعاء. Melainkan kita menghadapkan tangan kita ketika berdoa ke langit, karena langit adalah kiblat bagi orang yang berdoa. أما الله موجود بلا مكان ولا جهة. Adapun Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa diliputi oleh arah. ومن صدر منه شيء أخرجه من الإسلام يرجع إلى الإسلام بترك ما كان سببا للردة وينطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام. Dan barang siapa yang telah terjadi dari dirinya, muncul dari dirinya hal-hal yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, maka wajib bagi dirinya seketika itu juga meninggalkan hal tersebut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat kembali ke dalam agama Islam. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذا عندكم أسئلة نأخذ 3 أسئلة فقط، لكن أنبهكم أن تنتبهوا على السؤال لأن بعض الأسئلة من الشيطان، فليس كل سؤال يخطر لنا نتكلم به. سألوا عن شيء تكلمنا به في خلال المحاضرة. Sekarang tibalah waktu kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan, tapi dibatas katanya hanya sekitar 3 pertanyaan. Kemudian sebelum menyampaikan pertanyaan, beliau ingin menyampaikan poin penting bahwa tidak setiap yang ada dalam hati kita, terlintas dalam hati kita tanyakan. Kenapa? Karena sebagian pertanyaan itu kadang terlintas disebabkan oleh bisikan setan. Oleh karenanya ketika bertanya cukup tanya hal-hal yang telah disampaikan barusan. Hati-hati. Ya, tepuk tangan dulu untuk Syekh Thoriq Ghanam Al-Hasani yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menyentuh hati. Tadi beliau berpesan bahwa belajarlah ilmu agama. Jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini belajar di Stit Akidah Usmuni yang merupakan perguruan tinggi yang ada di bawah naungan pesantren, dan juga teman-teman di luar Stit Akidah Usmuni yang juga mungkin belajar agama di tempat-tempat lain. Jadi bersyukurlah kalian semua karena kita semua mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu agama sebagai fondasi kita dalam menjalani kehidupan. Berbagai perubahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang paling canggih, yang paling terkini, kita sudah memanfaatkannya. Akan tetapi semuanya butuh yang namanya landasan, yaitu adalah tauhid atau iman, yaitu kita membentuk keimanan kita, membentuk spiritualitas kita, yaitu dengan belajar ilmu agama. Kemudian kita jangan berbangga ya, sebagai generasi milenial, Gen Z, jangan berbangga dengan Google. Kita mudah mengakses Google, kita mudah mengakses ilmu pengetahuan. Akan tetapi kita jangan hanya mengandalkan Google sebagai sumber utama. Kata beliau, belajarlah pada sumber yang asli, belajarlah pada sumber yang sesungguhnya, Al-Quran, hadis, dan belajar kepada ulama-ulama yang ilmu pengetahuannya, ilmu agamanya memang dipercaya. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, disilahkan pada sesi diskusi ini bertanya kepada Syekh Thoriq Ghanam Al-Hasani. Kami persilahkan 3 penanya, 1 orang 1 pertanyaan. Silahkan acung tangan. Ya, yang pertama yang menggunakan baju biru di sebelah kanan, kemudian yang menggunakan baju putih, dan yang terakhir yang paling belakang. Ya, saya persilahkan kepada mahasiswa atau pelajar ya yang menggunakan baju warna biru. Persilahkan.
Panitia tolong bantu diberikan mic-nya. Silakan maju ke depan saja. Maju ke depan. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairul Imam. Ana talibun fil Jami'ah Aqidah Usmuni Karate Bandian. Kembali ke bahasa Indonesia. Jadi begini, saya selaku penikmat YouTube yang sering kadang saya nyari referensi di YouTube. Jadi kadang ada gini, lintasan seperti ini. Saya melihat kayak ulama seperti ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Hidayat dan lain sebagainya. Itu kan kadang memberitahu kepada kita atau istilahnya itu mengijazahkan kepada kita suatu kalimat atau suatu lafadz lah yang itu bisa bermanfaat bagi kita. Jadi pertanyaannya, apakah apabila ada ulama mengijazahkan kepada seorang itu lewat YouTube, apakah itu sah apa tidak? Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pertanyaannya. Setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh Syekh Ghanam Al-Hasani. Namun sebelumnya akan diterjemahkan oleh Ustadz Khudri. Pada Ustadz Khudri, disilahkan. تحصيل العلم كما بينا في خلال المحاضرة يكون بالتلقي. Jadi kata beliau tetap memperoleh ilmu agama dan dengan cara talaqi. الإجازة بالنسبة لإعطاء الإجازة من بعض العلماء لطلابهم هذا يكون لما يعرف هذا العالم عن طالبه مما حصل من العلم. Memberikan ijazah pengetahuan keagamaan melalui YouTube dari seorang guru kepada seorang murid yang dia tahu tentang muridnya. لأنه إذا الطالب اعتمد على نفسه بالمطالعة من غير تلق قد يفهم على خلاف الصواب. Kenapa? Karena bisa jadi seorang murid itu ketika menelaah apa yang dia baca itu bisa jadi salah atau tidak sesuai dengan yang sesuai. بعض الناس يعتمد على نفسه بالمطالعة فيفهم بخلاف الصواب. Sebagian orang itu memahami sesuai dengan kemampuan dia sendiri, berpedoman kepada apa yang dia pahami sendiri. Ini bisa jadi menimbulkan kepada pemahaman yang benar. قد يكون الكتاب صحيح Mungkin atau bisa saja buku yang dia baca benar, لكن القارئ فهم على خلاف الصواب. tetapi yang si pembaca ini tidak sesuai pemahamannya dengan pemahaman yang benar. وأحيانا بسبب سقط في الطباعة حرف ينقص في الطباعة. Dan kemungkinan lain buku yang dia baca di situ ada huruf yang tidak benar, artinya salah cetak, dibuang. فيتغير المعنى.
maka otomatis karena ada huruf yang kebuang, maka akan berubah maknanya atau artinya. بين يجوز ولا يجوز هو حرف اللام فقط. Antara hukum sesuatu itu boleh atau tidak boleh, yang membedakan hanya satu huruf apa? La. فإذا سقط حرف اللام القارئ يفهم بأنه وهو لا يجوز. Maka apabila ada kalimat yang di situ sebenarnya adalah lalu dibaca tanpa la yang seharusnya hukumnya tidak boleh, ya fahamnya boleh. فتحصيل العلم يكون بالتلقي سماعا من العلماء أو ممن سمع منهم. Jadi memperoleh ilmu agama itu adalah menyimak langsung dari seorang guru atau menyimak dari orang yang mendengar dari orang pertama tersebut. ليس بالمطالعة بالكتب. Bukan dengan mengandalkan menelaah sendiri di buku-buku. ويوجد كتب دس عليها. Dan ada beberapa buku yang di dalamnya terdapat sisipan-sisipan. ككتاب تفسير الجلالين Seperti kitab tafsir Jalalain الذي ألفه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. لا نعتقد فيهما بأنهما يقولان عن سيدنا يوسف أنه هم بالزنا. Kita tidak meyakini bahwa beliau pengarang yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf ingin berzina. ففي كتاب تفسير الجلالين كتبوا دس على هذا الكتاب فسروا الآية وهم بها أي هم بالزنا وهذا كفر وضلال هذا ليس صحيحا. هم بها أي هم بضربها لولا أن رأى برهان ربه لا تفعل حتى لا يقال عنك إنك أنت أردت الزنا. Jadi dalam sebuah kitab tafsir Jalalain, apa yang terdapat di dalamnya kita tidak meyakini bahwa apa yang di dalam tersebut itu adalah perkataan dua pengarang, Al-Mahalli dan juga Jalaluddin Asyuti, melainkan ini adalah sisipan. Apa yang terdapat dalam tafsir Jalalain bahwa dikatakan di dalamnya bahwa Nabi Yusuf ingin berzina. Katanya Pak Wahamma biha, berkeinginan untuk berzina. Padahal yang benar adalah bahwa Nabi Yusuf itu bukan ingin berzina, tapi ingin mendorongnya, tapi tidak jadi karena ada dari Allah Subhanahu wa taala wahyu bahwa jangan mendorong. Kalau didorong bisa jadi orang-orang akan menuduh bahwa Anda yang ingin berzina dengan seorang perempuan tersebut. فالعالم الذي يشفق على مريده لا يعطيه إجازة هكذا وهو لم يحصل بعد العلم. Jadi seorang guru yang memang betul-betul sayang kepada muridnya gak mungkin langsung begitu saja memberikan ijazah sedangkan orang tersebut atau muridnya tersebut belum mempelajari ilmu agama. إنما يجيزه بعد أن يتعلم الكثير بحيث صار عنده الميزان الشرعي. Melainkan seorang guru itu akan memberikan ijazah kepada muridnya setelah muridnya itu telah memperoleh beberapa ilmu agama sehingga bisa membedakan mana yang salah dan mana yang betul. مثالا للتقريب. Beliau sekarang akan memberikan contoh agar dapat mudah dipahami. لا يعرف قيادة السيارة. Contohnya kalau ada orang dia tidak pandai menyetir mobil, kendaraan. ووالده هو الذي يعطي الترخيص لقيادة السيارات. Kemudian orang tuanya yang berikan kemudahan untuk menyuruh anaknya mengemudi mobil tersebut. لا يعطيه الترخيص للقيادة إلا إذا تعلم. Dia tidak akan pernah memberikan izin ya. Orang tuanya tidak akan memberikan izin untuk mengendarai mobil tersebut tanpa belajar sebelumnya. مهما كان يحبه. Sekalipun bagaimana kecintaan orang tua kepada anaknya, خوفا عليه أن يؤذي نفسه. karena khawatir anaknya justru membahayakan dirinya sendiri. يقول له تعلم أولا ثم أعطيك الإجازة في القيادة. Jadi setelah itu akan mengatakan orang tuanya kepada anaknya, kamu belajar dulu, baru saya bolehin kamu mengendarai mobil. فهم؟ فهم؟ لا بد من تحصيل العلم بالتلقي. Jadi memperoleh ilmu agama itu harus dengan cara talaqi, face to face. ثم لو لو شخص جاء ويقول أنا عندي 1000 إجازة. Kemudian kalau ada orang datang kepada beliau mengaku saya punya 1000 ijazah. وهو لا يفهم شيئا.
padahal orang tersebut yang berkata kepada Syekh tidak tahu apa-apa, يقرأ ولا يفهم. yang membaca tapi tidak paham. هل هذا الذي ينقذه؟ Apakah orang yang semacam ini dapat menyelamatkan kita? هل الإجازات تنقذه؟ Apakah ijazah seperti ini bisa memberikan manfaat bagi kita? الإجازة لا تنقذه. Maka ijazah tidak memberikan manfaat kepada kita. لا بد أن يتعلم. Pasti butuh kepada belajar ilmu agama. Demikian jawaban dari Syekh Thariq Ghanam Al-Hasani. Beliau menyampaikan bahwa ijazah itu jangan sembarang diberikan, jangan mudah diberikan. Seorang guru itu harus memastikan bahwa si murid itu harus benar-benar paham terhadap ilmu yang diberikannya. Dan belajar itu menurut Syekh Thariq Ghanam Al-Hasani ini harus face to face, harus bertemu langsung begitu ya. Jadi diutamakan demikian, tidak melalui virtual begitu. Jadi memang betul ya, kualitas pembelajaran secara virtual dengan pembelajaran langsung itu memang berbeda. Ya, memang berbeda karena mungkin dalam dunia virtual itu kita bisa menyerap ilmu pengetahuan, akan tetapi kalau secara face to face, secara langsung kita bertemu, kita bisa mempelajari banyak hal dari keteladanan, bisa meneladani perilaku seorang guru dan bisa mempelajari banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan secara virtual. Baik, kemudian untuk berikutnya saya persilahkan untuk penanya yang kedua kepada saudara yang menggunakan baju putih, disilahkan. Syukran ala hadzal waqt. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Radinal Mustafa, الطالب في هذا الجامعة ستة دوسمني في المستوى الثاني باللغة الإندونيسية فقط. أنا أستطيع اللغة العربية. Saya adalah seorang manusia biasa yang mana dalam keseharian saya selalu setiap waktu dan setiap harinya bertambahlah dosa-dosa saya. Saya sempat berpikir bahwa harapan saya adalah Rasulullah, karena syafaat Rasulullah itu benar adanya, seperti benar adanya surga dan benar adanya neraka. Tapi di sisi lain saya kepikiran tentang rahmat Allah. Lalu saya kebingungan, manakah lebih utama antara sholawat dan istighfar karena mengharap rahmat Allah. Seperti itu. Syukran. بالنسبة لمن عصى الله تعالى Nah, bagi seseorang yang telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, كيف يخرج من المعصية؟ bagaimana ia bisa terlepas atau keluar dari perbuatan maksiat tersebut? يعني كيف تكون التوبة Artinya bagaimana cara taubatnya التي هي فرض عليه؟ yang wajib baginya untuk melaksanakan, yaitu bertaubat. أركانها ثلاثة. Rukun taubat itu ada 3. الندم، Pertama, rukun taubat itu adalah menyesal. يعني يندم على ما صدر منه Artinya menyesal atas perbuatan yang muncul dari dirinya ويعزم على أن لا يرجع لهذه المعصية dan bertekad untuk tidak mengulang kembali وأن يتركها. dan meninggalkannya. هذه هي التوبة. Inilah pengertian taubat. هذه الأركان الثلاثة لا بد منها للتوبة. 3 rukun tersebut harus kita penuhi agar kita dikatakan telah bertaubat. لكن أحيانا تزيد إذا كانت متعلقة بحق آدمي. Tetapi ada penambahan ya, jika perbuatan maksiat itu ada kaitannya dengan hakul adami. كأن سرق له ماله Contohnya ada orang mencuri harta milik orang lain. حتى تتم التوبة لا بد أن يرد المال. Agar sempurna taubat orang tersebut harus dikembalikan barang yang dicuri.
كذلك إذا كانت متعلقة بترك صلاة أو صيام. Begitu juga apabila dosa tersebut berkaitan berupa meninggalkan ibadah sholat atau meninggalkan ibadah puasa. لا بد من قضاء هذه الصلاة ولا بد من قضاء هذا الصيام الواجب. Wajib baginya mengqadha sholat yang dia tinggalkan, juga wajib baginya mengqadha puasa yang dia tinggalkan. هذه هي التوبة Inilah pengertian taubat. التي تجب عليه. Wajib baginya melaksanakan hal tersebut. أما بالنسبة للاستغفار والصلاة على النبي هذه أذكار مندوبة. Adapun baca istighfar, baca sholawat kepada kanjeng Nabi, ini adalah zikir-zikir yang disunnahkan. الإكثار من الاستغفار خير عظيم والإكثار من الصلاة على النبي خير عظيم. Membaca istighfar ini adalah perbuatan yang agung. Begitu juga membaca sholawat kepada kanjeng Nabi adalah perbuatan yang baik. لكن ليس هذا الذي يجب عليه. Tetapi ini semuanya tidak wajib baginya. الذي يجب عليه الذي ذكرناه. Yang wajib baginya adalah tadi bertaubat, melaksanakan 3 perkara. أن يندم Pertama, menyesal. وأن يترك هذه المعصية. Yang kedua, meninggalkan atau berhenti maksiat yang dia kerjakan. وأن يعزم على أن لا يرجع إليها. Dan yang terakhir, bertekad bulat untuk tidak mengulang kembali. Terima kasih atas jawabannya. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Thariq Ghanam Al-Hassani. Jika kita merasa melakukan perbuatan dosa, maka kita tidak hanya cukup dengan beristighfar, tapi harus menggantinya. Begitu ya. Apabila perbuatan dosa itu berhubungan dengan manusia, maka kita harus menyelesaikannya dengan baik. Tidak hanya minta maaf, tapi kalau misalnya itu menyangkut barang, menyangkut benda, maka kita harus mengembalikannya. Baik-baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk penanya ketiga. Tadi yang paling belakang ya, Sunawi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubasyarahati u'arifu nafsi ismi Taha Hafizuddin wa ana ahadun min tullabil jami'ah Aqidah Usman. Baik, langsung saja. Di kampus kami di era perkembangan globalisasi pada saat ini ada yang namanya artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI. Sehingga ini merupakan tantangan yang serius seperti yang tadi disampaikan oleh materi, tantangan serius bagi pendidikan khususnya. Terlebih khusus bagi pendidikan Islam atau tarbiyah al-islamiyah. Untuk itu apakah bagaimana seharusnya pendidikan Islam atau tarbiyah al-islamiyah itu menghadapi tantangan yang begitu serius dari munculnya artificial intelligence atau AI. Mungkin itu bisa mungkin hanya itu saja. Hadza minni faqat atatirat wal iktidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا بالنسبة لما سأل السائل أجيبه بأن القاعدة أولا الانطلاق في التربية الإسلامية يكون بتعلم وتعليم علم الدين. Pertama, bahwa pendidikan Islam itu ketika dihadapkan dengan alat atau AI ini, maka kita kembalikan kepada kaidah dalam syariat kita.
Apa kaedahnya? Bahwa pendidikan Islam itu hanya akan kita peroleh dengan mempelajari ilmu agama. مهما حصل تطور Bagaimanapun perubahan teknologi, bagaimanapun berubah, kita dengan cara seperti itu belajar terhadap ilmu agama. لا يجوز لنا أن نحرف أحكام الشريعة. Tidak boleh bagi kita mengubah atau merubah syariat kita. الاستفادة من التطور بما أحله الله تعالى. Kita boleh menggunakan teknologi, tapi dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama kita. في الماضي لم يكن هاتف، Pada zaman dulu belum ada HP. فلو سأل سائل هل يجوز لي أن أحمل هاتف؟ Nah, kalau sekarang ada orang bertanya, boleh nggak bagi saya sekarang bawa HP? يقال له يجوز. Boleh, jawabannya. هل يجوز لي أن أعطي درسا دينيا عبر الهاتف؟ يقال له يجوز. Kalau ada orang bertanya kepada kita, boleh nggak bagi kita menyampaikan pelajaran melalui HP? Boleh, jawabannya. هل يجوز لي أن أستعمل الهاتف بأن أكلم أهلي في لبنان؟ نعم يجوز. Kalau ada orang bertanya, apakah boleh bagi saya berbicara dengan keluarga saya yang ada di Lebanon melalui HP? Jawabannya boleh. مثل السيارة. Seperti mobil. السيارة تطور Jadi mobil itu adalah teknologi perubahan. والطائرة تطور. Begitu juga pesawat. السيارة والطائرة ما كانت في زمن رسول الله. Buktinya pesawat, mobil di masa Rasulullah belum ada. فقد واحد يتكلمون إذا كان لا يريدون أن يسمعوا خلاص نتوقف. Mohon berhenti sebentar, artinya konsentrasi ya. قد الواحد يركب السيارة أو الطائرة ويستعملها للمعصية يذهب فيها ليعصي رب العالمين، وقد يستعمل السيارة والطائرة للذهاب إلى الحج والعمرة، يستعمل السيارة والطائرة لطاعة الله عز وجل. Bisa jadi orang itu ketika menaiki mobil atau menaiki pesawat itu tujuannya untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah, atau bisa jadi digunakan untuk bermaksiat. Alhamdulillah. التطور نستعمله بما يوافق شرع الله تعالى. Jadi alat-alat canggih teknologi seperti sekarang ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. هذه هي القاعدة الشرعية. Inilah kaidah dalam syariat kita. ولا يجوز لنا أن نستفتي ما يسمى الذكاء الاصطناعي. Dan kita tidak boleh memberikan fatwa melalui alat atau yang disebut dengan AI. إذا حصل معك مسألة تتعلق بالصلاة والصيام لا يجوز لك أن ترسل إلى ما يسمى الذكاء الاصطناعي وتقول له أعطني الجواب ماذا أفعل. Jadi kalau ada kita punya pertanyaan berkaitan dengan sholat kita atau ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh bagi kita bertanya kepada AI apa hukumnya, apa yang harus kita kerjakan. إنما تسأل عالما شفيقا على الدين. Melainkan kita bertanya kepada seorang guru yang thiqah, yang bisa dipercaya dan menyayangi kita dalam urusan agama kita. يفتيك بالعلم بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka seorang guru tersebut akan memberikan fatwa hukum dengan sanad yang sampai sambung kepada Rasulullah. أما لو الواحد منا على سبيل المثال الطبيب وصف Sekarang berikan contoh, kalau ada seorang dokter memberikan tentang obat yang dia harus minum, فأراد أن يعرف عن هذا الدواء maka orang tersebut pasiennya akan ingin mengetahui obat apa. ليستأنس يأخذ فكرة. Agar apa? Agar ada ide apa yang harus dia beli, obat apa. فيرسل إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. Maka dokter itu akan mengirim melalui alat atau AI tersebut. Dokter tersebut akan beritahu melalui AI tersebut. وكل هذا يكون للاستئناس لا يقوم به لأنه لا يعرف من الذي يجيب. Tapi itu bukan jawaban yang pasti, tapi hanya sebatas istiqnas. Hanya sebagai ide saja, tapi bukan jawaban yang pasti itu. Ini tidak bisa dijadikan dasar utama. نعم. Terima kasih jawaban yang luar biasa.
Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah diskusi kita kali ini. Kalau boleh sedikit saya menyampaikan kata penutup. Di sini beliau sangat menekankan kepada kita untuk kembali pada sumber yang asli dalam belajar. Banyak sekali perubahan yang kita temui dalam kehidupan kita, baik cara belajarnya kita. Dulu kita belajarnya langsung dengan kepada guru, tapi sekarang kita bisa belajar atau bisa mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Baik dari YouTube, baik dari Google maupun dari AI. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan dihadapkan lagi dengan teknologi yang lebih canggih yang kita tidak bisa menebaknya. Seperti AI, dulu kita tidak pernah terfikir bahwa ada AI seperti yang kita rasakan sekarang. Kita tidak pernah berpikir hanya dengan membuka WhatsApp, kita bisa bertanya apapun melalui platform yang sangat sederhana itu. Tetapi jangan lupa bahwa ada sumber utama yang tidak boleh kita lupakan. Ada sumber utama yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai mahasiswa, sebagai orang muslim, yaitu Al-Quran, hadis, dan belajar kepada ulama. Artinya apa? Syekh Ghanam Al-Hassani menyuruh kita untuk kembali membuka kitab kuning, karya Al-Ghazali, karya imam-imam madhab, dan lain sebagainya. Boleh kita mengambil manfaat dari AI, dari Google, dari YouTube, dan sebagainya. Boleh kita melakukan inovasi dengan berbagai platform tersebut. Akan tetapi jangan lupa bahwa agama, belajar agama adalah sesuatu yang harus kita dahulukan, harus kita utamakan. Karena tanpa tauhid, tanpa fondasi agama yang kokoh, maka kita akan bisa jadi akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, demikianlah seminar internasional pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Syekh Ghanam Al-Hassani, dan kepada Ustadz Fadri yang sudah bersedia membantu menerjemahkan. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ولغيرك يرضيني حانت لك روحي يا مداوي جروحي خدم ومريد بابك على جنة موضيني. Tahu lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama. Kali ini spesial untuk Pesantren Progresif Bumi Salam.